saya Kirei Ayu Mining Hardian, NIM H04200040. Halo, perkenalkan saya Irene Asyarela Endraswari Putri dengan NIM H042226. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anggita Oktaviani Hafitoh dengan NIM H042007. Halo, saya Aulia Istiqomah Sularno, NIM H04200015. Saya Fitri Pringawati, NIM H042030. Halo semuanya. Jadi, kali ini kita akan belajar mengenai definisi, karakteristik, dan fungsi dari komunikasi nonverbal. Simak videonya baik-baik ya. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi nonverbal? Jadi, menurut Roziki dan Julianti tahun 2015, komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang dilakukan secara umum, sengaja dikirimkan serta diinterpretasikan sesuai dengan tujuannya dengan adanya umpan balik dari penerima. Nah, bentuk dari komunikasi nonverbal sendiri dapat melalui bahasa tubuh seperti gerakan dan juga sentuhan. Gerakan tubuh dapat meliputi ekspresi wajah, bahasa isyarat, dan juga kontak mata yang digunakan untuk menggantikan suatu kata. Kemudian sentuhan merupakan bentuk komunikasi nonverbal seperti bersalaman, pukulan, dan mencubit. Jadi teman-teman, apa sih yang kalian ketahui tentang karakteristik komunikasi nonverbal? Menurut Kurniati tahun 2016, komunikasi nonverbal memiliki karakteristik yang bersifat universal. Antaranya, yaitu komunikatif. Komunikatif merupakan perilaku yang disengaja ataupun tidak untuk mengkomunikasikan sesuatu sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima secara sadar. Kemudian ada kesamaan perilaku. Kesamaan perilaku yang dimaksud adalah kesamaan perilaku dari satu orang dengan orang lainnya. Contohnya seperti kesamaan dalam gerakan tangan, kesamaan dalam cara duduk, berdiri, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah artifaktual. Artifaktual merupakan komunikasi nonverbal yang berbentuk artefak atau benda. Contohnya nih, seperti kesamaan dalam cara berpakaian, kesamaan barang yang dipakai, kemudian rumah, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah konseptual. Kontekstual yaitu bahasa nonverbal yang terjadi dalam konteks membangun, menentukan makna dari setiap perilaku nonverbal. Contohnya, saat seseorang memukul gong pada saat upacara akan memiliki arti yang berbeda ketika ia memukul gong pada saat pementasan atau lomba. Kemudian, yang kelima adalah paket. Paket sendiri merupakan bahasa nonverbal yang menjadi satu kesatuan. Paket nonverbal dapat dikatakan sebagai paket nonverbal jika semua bagian tubuh bekerja sama untuk mengomunikasikan makna tertentu. Harus dilihat secara keseluruhan bahwa paket merupakan beberapa perilaku seperti contohnya ada perempuan lewat kemudian ia mengedipkan mata, itu merupakan paket dari nonverbal. Kemudian jika gabungan dari paket verbal dan nonverbal itu seperti marah yang disertai dengan bahasa tubuh seperti raut wajah yang menegang, kemudian dahi berkerut. Nah, itu dapat dikatakan sebagai gabungan dari paket verbal dan paket nonverbal. Kemudian yang keenam adalah dapat dipercaya. Kita cepat percaya kepada perilaku nonverbal. Ketidakkonsistenan akan tampak pada bahasa nonverbal yang mudah diketahui orang lain. Contohnya, ketika seseorang berbohong, ia akan melakukan banyak gerakan yang tidak disadari saat ia berbicara. Kemudian yang terakhir adalah dikendalikan oleh aturan. Aturan, sejak kecil kita sudah belajar tentang kaidah-kaidah kepatutan dan melalui perilaku pengamatan dari orang dewasa. Misalnya nih, dalam mempelajari penyampaian simpati, kapan, di mana, alasannya, atau menyentuh seperti kapan, situasi apa yang dapat dilakukan atau boleh dilakukan, situasi apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, itu kita sudah belajar sejak kecil.
Apa saja sih fungsi dari komunikasi nonverbal? Menurut Kusumawati, tahun 2015, fungsi pesan nonverbal yaitu yang pertama adalah repetisi. Repetisi merupakan salah satu fungsi pesan nonverbal untuk mengulang kembali pesan yang telah disampaikan secara verbal. Sebagai contoh, setelah kita mengatakan ucapan persetujuan, kita dapat menambahkan dengan menganggukkan kepala. Kemudian yang kedua adalah substitusi. Substitusi merupakan fungsi pesan nonverbal yang digunakan sebagai pengganti lambang verbal. Sebagai contoh, saat kita ingin berpisah, kita dapat melambaikan tangan sebagai salam perpisahan. Kemudian yang ketiga adalah aksentuasi. Aksentuasi merupakan fungsi pesan nonverbal sebagai penegas pesan verbal. Contohnya, saat kita sedang marah, kita mengucapkan amarah kita dengan nada bicara yang tinggi, kemudian disertai dengan memukul meja, memukul barang-barang yang ada di sekitar kita, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah kontradiksi. Kontradiksi sendiri merupakan fungsi pesan nonverbal yang digunakan untuk menolak pesan verbal atau memberi makna lain terhadap pesan verbal. Contohnya, ketika kita memuji teman yang sedang melakukan presentasi, kita mencibirkan bibir seraya berkata, hebat. Kau memang hebat. Kemudian yang terakhir adalah komplement. Komplement merupakan fungsi nonverbal yang digunakan untuk melengkapi dan memperkaya makna pesan nonverbal. Contohnya nih, ketika kita menangis, mengeluarkan air mata, air mata tersebut merupakan penunjuk bahwasannya tingkat penderitaan kita itu tidak terungkap dengan kata-kata. Oke teman-teman, cukup sekian materi komunikasi nonverbal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Lanjut ke materi selanjutnya ya. Halo, perkenalkan saya Irene Asyarela Endraswari Putri dengan NIM H04226. Saya akan membahas mengenai materi bentuk-bentuk komunikasi nonverbal dalam tulisan dan lisan. Mari kita simak materi berikut ini. Bentuk-bentuk komunikasi nonverbal dalam tulisan dan lisan. Menurut Wijana, salah satu ilmuwan komunikasi Indonesia, komunikasi nonverbal merupakan proses penciptaan dan pertukaran pesan yang tidak menggunakan kata-kata. Komunikasi nonverbal dapat berupa gerakan tubuh, kontak mata, ekspresi muka, kedekatan jarak, maupun sentuhan. Adapun bentuk komunikasi nonverbal antara lain komunikasi visual, komunikasi sentuhan, komunikasi gerakan tubuh, komunikasi lingkungan, komunikasi penciuman, komunikasi penampilan, dan komunikasi cita rasa. Komunikasi visual merupakan bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan berupa gambar, grafik, lambang, ataupun simbol. Komunikasi visual lebih cepat diproses daripada komunikasi yang menggunakan kata-kata. Penggunaan visualisasi yang tepat dan relevan dapat menambah pemahaman penerima pesan. Contohnya, warna yang menarik ataupun bentuk yang unik. Komunikasi sentuhan merupakan bentuk komunikasi yang menyampaikan maksud atau tujuan dengan sentuhan, seperti bersalaman, pukulan, mengelus, dan sebagainya. Ilmu yang mempelajari sentuhan dalam komunikasi nonverbal disebut haptik. Komunikasi gerakan tubuh merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan gerakan tubuh untuk menggantikan kata yang diucapkan, seperti kontak mata, ekspresi wajah, isyarat, dan sikap tubuh. Contohnya adalah mengangguk kepala yang berarti setuju dan menggelengkan kepala yang berarti tidak setuju. Komunikasi lingkungan merupakan bentuk komunikasi yang menyampaikan pesan dengan melihat dan merasakan lingkungan sekitarnya, seperti jarak, ruang, temperatur, dan warna. Contoh komunikasi lingkungan adalah dinding ruangan ini berwarna cerah, dan suhu di ruangan ini terasa panas.
Komunikasi penciuman merupakan bentuk komunikasi yang menyampaikan pesan melalui aroma yang ditangkap oleh indera penciuman. Contoh komunikasi penciuman adalah adanya aroma harum makanan yang berarti seseorang sedang menghidangkan atau memasak makanan. Komunikasi penampilan merupakan bentuk komunikasi yang menyampaikan pesan melalui penampilan atau pakaian. Orang yang berpenampilan rapi dan menarik akan menunjukkan respon dan pandangan yang baik. Sebaliknya, orang yang berpenampilan tidak rapi dan kotor akan menimbulkan respon dan pandangan yang buruk. Komunikasi cita rasa merupakan bentuk komunikasi yang menyampaikan pesan melalui cita rasa makanan atau minuman, seperti suatu makanan memiliki rasa enak dan manis yang berarti seseorang menyukai dan menikmati makanan tersebut. Adapun jenis-jenis komunikasi nonverbal, antara lain satu komunikasi objek. Komunikasi objek dapat berupa penampilan atau pakaian yang digunakan seperti penggunaan seragam. Contoh bentuk komunikasi objek adalah seseorang yang menggunakan seragam polisi sebagai identitas pekerjaannya. Komunikasi objek juga dapat berupa sentuhan seperti bersalaman, menggenggam tangan, mengelus, pukulan, dan lain-lain. Bentuk komunikasi ini digunakan untuk menyampaikan pesan mengenai tujuan atau perasaan dari sang penyentuh atau pengirim pesan. Kronemik adalah bidang yang mempelajari penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal. Penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal meliputi durasi yang dianggap cocok bagi suatu aktivitas, banyaknya aktivitas yang dianggap patut dilakukan dalam jangka waktu tertentu, serta ketepatan waktu. 2. Komunikasi gerakan tubuh. Gerakan tubuh adalah unsur dalam komunikasi nonverbal seperti kontak mata, ekspresi wajah, isyarat, dan sikap tubuh. Gerakan tubuh dapat menggantikan suatu pesan atau maksud, misalnya mengangguk berarti menyetujui atau berkata iya, menjelaskan sesuatu dengan gerakan tangan, menunjukkan perasaan, mengatur jalannya percakapan, maupun melepaskan ketegangan. 3. Komunikasi proksemik. Proksemik atau bahasa ruang adalah cara yang digunakan saat berkomunikasi dengan orang lain, termasuk tempat atau lokasi. Pengaturan jarak menentukan seberapa jauh atau dekat tingkat keakraban dengan orang lain, menunjukkan seberapa besar penghargaan, suka tidaknya interaksi dengan orang lain, perhatian terhadap orang lain, maupun simbol sosial. 4. Komunikasi vokalik. Vokalik adalah unsur nonverbal dalam percakapan seperti nada berbicara, nada suara, kecepatan berbicara, intonasi, keras lemahnya suara, dan lain-lain. Ilmu yang mempelajari vokalik disebut paralinguistik. 5. Komunikasi lingkungan. Lingkungan dapat digunakan untuk menyampaikan pesan seperti penggunaan ruang, jarak, temperatur, penerangan, dan warna. Komunikasi nonverbal tidak selamanya berjalan dengan baik dan lancar karena adanya perbedaan latar belakang antar individu. Hambatan atau penghalang komunikasi nonverbal antara lain hambatan budaya, hambatan psikologi, dan hambatan persepsi atau kerangka berpikir. Hambatan budaya terjadi akibat simbol-simbol yang diberikan saat mengirimkan pesan nonverbal berbeda makna dengan budaya penerima pesan. Cara mengatasi hambatan budaya adalah dengan mengembangkan sikap empati sehingga dapat menerima dan menghargai perbedaan yang ada. Hambatan psikologi terjadi akibat adanya perbedaan nilai-nilai atau harapan antara penerima dan pengirim pesan. Cara mengatasi hambatan psikologi adalah dengan mengembangkan pikiran yang lebih terbuka karena berdampak pada kemampuan interpretasi individu. Hambatan persepsi atau kerangka berpikir terjadi akibat simbol-simbol yang digunakan berbeda makna dengan yang dipahami penerima pesan, sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman karena salah mengartikan pesan. Cara mengatasi hambatan persepsi atau kerangka berpikir adalah dengan menempatkan diri pada posisi netral dan tidak memihak. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai bentuk hubungan interpersonal. Yang pertama yaitu ada pengertian hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal merupakan hubungan antara satu individu dengan individu lain yang memiliki ketergantungan satu sama lain.
Sebagai makhluk sosial, setiap individu akan selalu berkeinginan untuk berbicara, saling tukar-menukar pendapat dan informasi, ataupun saling berbagi pengalaman dengan orang lain. Berbagai keinginan tersebut akan terpenuhi melalui kegiatan berinteraksi dengan orang lain dalam suatu sistem sosial tertentu. Proses komunikasi antar pribadi inilah yang dapat menumbuhkan hubungan interpersonal. Yang kedua, ada tujuan komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal mungkin mempunyai beberapa tujuan. Di sini akan dipaparkan 6 tujuan. Yang pertama, menemukan diri sendiri. Yang kedua, menemukan dunia luar. Yang ketiga, membentuk dan menjaga hubungan yang penuh arti. Yang keempat, berubah sikap dan tingkah laku. Yang kelima, untuk bermain dan kesenangan. Dan yang keenam, untuk membantu. Tujuan komunikasi interpersonal yang pertama yaitu menemukan diri sendiri. Salah satu tujuan komunikasi interpersonal adalah menemukan personal atau pribadi. Bila kita terlibat dalam pertemuan interpersonal dengan orang lain, kita belajar banyak sekali tentang diri kita maupun orang lain. Komunikasi interpersonal memberikan kesempatan kepada kita untuk berbicara tentang apa yang kita sukai atau mengenai diri kita. Dengan membicarakan diri kita dengan orang lain, kita memberikan sumber balikan yang luar biasa pada perasaan, pikiran, dan tingkah laku kita. Tujuan komunikasi interpersonal yang kedua yaitu menemukan dunia luar. Hanya komunikasi interpersonal menjadikan kita dapat memahami lebih banyak tentang diri kita dan orang lain yang berkomunikasi dengan kita. Banyak informasi yang kita ketahui datang dari komunikasi interpersonal. Meskipun banyak jumlah informasi yang datang kepada kita dari media massa, hal itu seringkali didiskusikan dan akhirnya dipelajari atau didalami melalui interaksi interpersonal. Tujuan yang ketiga yaitu membentuk dan menjaga hubungan yang penuh arti. Salah satu keinginan orang yang paling besar adalah membentuk dan memelihara hubungan dengan orang lain. Banyak dari waktu kita pergunakan dalam komunikasi interpersonal diabadikan untuk membentuk dan menjaga hubungan sosial dengan orang lain. Tujuan yang keempat yaitu berubah sikap dan tingkah laku. Banyak waktu kita pergunakan untuk mengubah sikap dan tingkah laku orang lain dengan pertemuan interpersonal. Kita boleh menginginkan mereka memilih cara-cara tertentu, misalnya membeli barang tertentu, melihat film, menulis, membaca buku, memasuki bidang tertentu, dan percaya bahwa sesuatu itu benar atau salah. Tujuan yang kelima yaitu untuk bermain dan kesenangan. Bermain mencakup semua aktivitas yang mempunyai tujuan utama adalah mencari kesenangan. Berbicara dengan teman mengenai aktivitas kita pada waktu akhir pekan, berdiskusi mengenai olahraga, menceritakan cerita dan cerita lucu, pada umumnya hal itu adalah merupakan pembicaraan yang untuk menghabiskan waktu. Dengan melakukan komunikasi interpersonal semacam itu, dapat memberikan keseimbangan yang penting dalam pikiran yang memerlukan rileks dari semua keseriusan di lingkungan kita. Tujuan yang keenam yaitu untuk membantu. Ahli-ahli kejiwaan, ahli psikologi klinis, dan terapi menggunakan komunikasi interpersonal dalam kegiatan profesional mereka untuk mengarahkan kliennya. Kita semua juga berfungsi membantu orang lain dalam interaksi interpersonal kita sehari-hari. Kita berkonsultasi dengan seorang teman yang putus cinta, berkonsultasi dengan mahasiswa tentang mata kuliah yang sebaiknya diambil, dan lain sebagainya. Faktor terjadinya hubungan interpersonal. Menurut Peter, yang menjadi dasar hubungan interpersonal adalah dikarenakan adanya yang pertama, need of inclusion, yakni keinginan seseorang untuk dapat menjadi salah satu anggota dari suatu kelompok tertentu. Meliputi keinginan untuk merasa memiliki, mengurangi andar sosial, seperti rasa minder, menarik diri, atau tertutup. Kemudian meningkatkan hubungan sosial, rasa ingin tahu situasi dan kondisi, dan mengurangi over sosial, bertingkah laku sesuai dengan kondisi masyarakat atau lingkungan. Yang kedua, needs of control, yakni kebutuhan untuk mendominasi dan didominasi orang lain, meliputi abdikat, penurut,
demokrat, berdialog, dan autokrat, yakni keinginan untuk mendominasi suatu kelompok. Yang ketiga, needs of affection atau kasih sayang, yakni kebutuhan untuk menyukai dan disukai. Interpersonal, yakni membuat jarak dengan orang lain, misalnya menolak bantuan orang lain. Personal, yaitu independen atau tidak bergantung pada orang lain. Dan overpersonal, yakni kerjasama individu yang kuat dengan orang lain. Ada dua faktor yang mempengaruhi hubungan interpersonal, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, meliputi dua hal, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk berinteraksi. Kebutuhan untuk berinteraksi adalah suatu keadaan di mana seseorang berusaha untuk mempertahankan suatu hubungan, bergabung dalam kelompok, berpartisipasi dalam suatu kegiatan, menikmati aktivitas bersama keluarga atau teman, menunjukkan perilaku saling bekerja sama, saling mendukung, dan konformitas. Keefektifan dalam hubungan interpersonal ditentukan oleh kemampuan seseorang untuk mengkomunikasikan secara jelas apa yang ingin disampaikan. Yang kedua yaitu pengaruh perasaan. Kita akan lebih mudah berinteraksi dengan orang lain pada saat kondisi perasaan kita sedang senang dibandingkan jika kondisi perasaan kita sedang negatif. Kita lebih terbuka untuk melakukan komunikasi pada saat merasa senang. Apabila seseorang berada dalam situasi yang mencemaskan atau menakutkan, ia cenderung tidak menginginkan kehadiran orang lain. Faktor eksternal yang mempengaruhi dimulainya suatu hubungan interpersonal adalah sebagai berikut. Yang pertama, kedekatan atau proximity. Orang cenderung menyenangi mereka yang berdekatan. Kedekatan secara fisik antara orang yang tinggal dalam satu lingkaran yang sama seperti di kantor dan di kelas menunjukkan bahwa semakin dekat jarak geografis di antara mereka, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk sering bertemu. Pertemuan tersebut akan menghasilkan penilaian positif satu sama lain sehingga timbul ketertarikan di antara mereka. Yang kedua, daya tarik fisik. Sebuah penelitian mengenai daya tarik fisik menunjukkan bahwa sebagian besar orang percaya bahwa laki-laki dan perempuan yang menarik, menampilkan ketenangan, mudah bergaul, mudah beradaptasi, dominan, gembira, dan lain sebagainya daripada orang yang tidak menarik. Kita akan cenderung untuk memilih berinteraksi dengan orang yang menarik dibandingkan dengan orang yang kurang menarik, karena orang yang menarik memiliki karakteristik lebih positif. Yang ketiga yaitu kesamaan atau similarity. Kita cenderung menyukai orang yang sama dengan kita dalam sikap, nilai, minat, latar belakang, dan kepribadian. Menurut teori konsistensi kognitif, jika kita menyukai orang, kita ingin mereka memiliki sikap yang sama dengan kita. Kita juga cenderung berinteraksi lebih akrab dengan orang yang memiliki kesamaan dengan kita. Yang keempat, kemampuan atau ability. Kita cenderung menyenangi orang yang memiliki kemampuan lebih tinggi daripada kita. Orang yang mampu, kompeten, dan pintar dapat memberi keuntungan pada kita. Mereka dapat membantu menyelesaikan masalah, memberikan nasihat, dan sebagainya. Hal ini menyebabkan orang yang memiliki kemampuan lebih disukai daripada sebaliknya. Yang kelima, kesukaan secara timbal balik. Secara umum, kita menyukai orang yang juga menyukai kita dan tidak menyukai orang yang juga tidak menyukai kita. Ketika kita disukai orang lain, dapat meningkatkan harga diri atau self-esteem, membuat kita merasa bernilai dan mendapatkan penguatan positif. Namun, ada salah satu faktor terpenting yang bisa menumbuhkan terjadinya hubungan interpersonal, yaitu faktor saling membutuhkan. Hubungan interpersonal terjadi karena sesama individu saling membutuhkan informasi, pengajaran, nasihat, bantuan, dan pengertian dari orang lain. Bentuk hubungan interpersonal.
Hubungan interpersonal dapat berupa komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal yaitu komunikasi yang dilakukan oleh individu satu dengan individu lainnya dan umumnya dilakukan secara tatap muka. Menurut Wibowo, komunikasi yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan bukan sekedar untuk menyampaikan pesan, tetapi juga bertujuan untuk bertukar informasi, memenuhi kebutuhan sosial kita untuk berinteraksi, serta untuk membangun dan memelihara relasi. Bentuk-bentuk hubungan interpersonal yaitu yang pertama, saling menyadari. Salah satu bentuk hubungan interpersonal adalah bentuk menyadari. Pada tahap ini, seseorang memperoleh kesan-kesan tertentu dari orang lain. Misalnya, orang itu baik, jahat, pemalu, pendiam, memiliki hobi dan minat yang sama. Pada tahap saling menyadari, antara komunikan dengan komunikator belum melakukan interaksi sosial secara langsung. Pada tahap ini, memungkinkan inisiatif untuk memulai interaksi sosial seperti mengobrol antara individu satu dengan individu lainnya. Yang kedua, kontak permukaan. Bentuk hubungan interpersonal berikutnya adalah kontak permukaan. Bentuk hubungan ini dapat berupa basa-basi dalam komunikasi, di mana antara individu satu dengan individu lainnya mulai menyadari untuk mengangkat suatu topik ringan dalam berinteraksi, misalnya menanyakan kabar atau bertanya arah dan sebagainya. Yang ketiga yaitu mutualis. Bentuk hubungan interpersonal berikutnya yaitu mutualis. Pada bentuk hubungan mutualis ini, masing-masing orang akan saling terkait dan mulai nyaman dengan obrolan yang bukan sekedar basa-basi. Pada hubungan interpersonal yang berbentuk mutualis, terdapat interaksi sosial berkelanjutan dan memiliki frekuensi komunikasi yang tinggi. Frekuensi komunikasi yang tinggi pada aspek ini yaitu berinteraksi selama beberapa jam, beberapa hari, atau bahkan beberapa bulan. Semakin tinggi intensitas komunikasi, maka dapat memungkinkan adanya proses saling mempengaruhi antara pihak-pihak yang saling berkomunikasi. Sekian penjelasan mengenai hubungan interpersonal. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Aulia Estekoma Sularno dari Prodi Penyuluhan Komunikasi Pertanian Universitas 11 Maret. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai komunikasi antar pribadi dan manajemen konflik. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi antar pribadi? Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antara dua orang atau lebih, interaksi antara dua orang atau lebih di mana pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan penerima pesan dapat menanggapinya secara langsung. Kemudian bagaimana tahapan-tahapan komunikasi antar pribadi? Yang pertama yaitu kontak, di mana first impression itu perlu dilakukan dan juga diperhatikan. Karena kesan pertama saat bertemu itu akan mempengaruhi kelanjutan komunikasi seseorang. Yang kedua yaitu kenal, di mana masing-masing pihak memperkenalkan diri sehingga terjadi tahapan yang ketiga yaitu berteman. Pertemanan ini juga terjadi dalam kurun waktu tertentu. Nah, ketika sudah lama berteman nih, akan terjadi proses selanjutnya, tahapan selanjutnya, yaitu tahapan konflik. Di mana ketika kita sudah berkenalan dengan seseorang, berteman dengan seseorang, maka akan terjadi salah satunya konflik, masalah. Nah, ketika masalah tersebut memuncak dan tidak dapat diatasi, maka akan terjadi tahapan selanjutnya, yaitu tahapan perpecahan, di mana akan mengakibatkan suatu hubungan itu terpisah dan juga berakhir. Nah, kemudian apa sih manfaat dari komunikasi antar pribadi? Komunikasi antar pribadi memberikan manfaat, yaitu terjalinnya hubungan yang positif. Kemudian terhindarnya persepsi negatif. Karena komunikasi antar pribadi memberikan jembatan kepada kita untuk bertanya, mengklarifikasi langsung kepada orang tersebut. Selanjutnya, memberikan manfaat dalam membangun suatu hubungan dan juga mempertahankannya. Ketika kita memiliki konflik, maka komunikasi antar pribadi diperlukan guna untuk mempertahankan dan juga menyelesaikan masalah.
Dan yang terakhir yaitu membangun konsep diri. Ketika kita berbicara dengan orang lain akan meningkatkan skill kita dalam berkomunikasi. Komunikasi antar pribadi atau bisa juga disebut dengan komunikasi interpersonal dapat digunakan ketika kita ingin menggali informasi kepada seseorang atau juga ingin mempengaruhi perilaku dan sikap seseorang untuk membentuk kontak atau juga mempertahankan sebuah hubungan juga bisa nih. Contohnya nih, ketika kita sedang di transportasi umum, kita bertemu dengan seseorang. Di sebelah kita ada ibu-ibu. Kemudian kita perlu untuk berkomunikasi dengan ibu tersebut. Sekedar bertanya, mau kemana ibu? Itu akan membangun kontak antar keduanya. Kemudian ketika kita bertemu dengan seorang teman nih di jalan, kita perlu untuk menyapa, untuk mempertahankan sebuah hubungan. Ketika kita bertemu dengan teman, tetapi kita tidak menyapa, itu akan malah menimbulkan persepsi negatif terhadap kita. Kenapa kita tidak menyapa? Kenapa? Apakah ada yang salah atau bagaimana? Seperti itu. Kemudian dengan komunikasi antar pribadi, kita dapat memahami seseorang, memberikan atau juga mendapat dukungan secara emosional. Itu juga dapat dilakukan dengan komunikasi antar pribadi. Kemudian selanjutnya, komunikasi antar pribadi dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, ketika kita mendapatkan suatu masalah dengan teman, hubungannya sedang tidak baik-baik saja, maka perlu pendekatan, perlu komunikasi antar pribadi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan komunikasi antar pribadi dapat dilakukan untuk mengantisipasi atau memprediksi perilaku seseorang. Nah, dengan manfaat-manfaat tersebut, bagaimana sih kita untuk meningkatkan komunikasi antar pribadi? Karena tidak semua orang itu bisa berkomunikasi secara pribadi dengan cara yang baik. Yang pertama, kita perlu untuk melatih simpati kita. Melatih simpati kita ketika ada teman kita yang sedang meminta tolong atau ada seseorang yang sedang mengalami kesusahan. Yang kedua, melatih intonasi bicara. Suatu pernyataan bisa jadi berbeda diterima oleh penerima pesan ketika intonasinya itu juga berbeda. Yang ketiga, berlatih basa-basi. Basa-basi ini sebenarnya nggak terlalu penting kan dalam suatu komunikasi, tapi ternyata basa-basi ini merupakan bumbu untuk meningkatkan komunikasi. Ketika kita berbicara tidak ada basa-basi, maka akan garing gitu pembicaraannya. Yang keempat yaitu kita mencoba untuk mengenal orang baru, karena setiap individu itu memiliki jenis atau pola komunikasi yang berbeda. Oleh karena itu kita perlu untuk bereksperimen meningkatkan komunikasi kita dengan mencoba berkenalan dengan orang baru. Dan yang terakhir yaitu dengan kita mengikuti seminar-seminar komunikasi. Dengan seminar komunikasi itu akan mendatangkan seseorang yang pastinya ahli dalam bidang komunikasi tersebut. Maka dari itu kita akan dapat ilmu yang bermanfaat untuk meningkatkan skill kita dalam berkomunikasi. Nah, dalam sebuah pertemanan atau sebuah hubungan, maka akan terjadi suatu masalah, itu pasti akan muncul, sebuah masalah itu pasti akan muncul. Dan ketika masalah tersebut tidak diatur dengan baik, maka akan terjadi konflik dan juga bisa mengakibatkan suatu perpecahan. Sebetulnya konflik itu seperti apa sih? Konflik yaitu suatu pertentangan yang terjadi akibat adanya perbedaan. Perbedaan antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya ataupun orang lain. Kemudian pertentangan tersebut bisa dimanajemen, bisa diatur begitu. Manajemen konflik namanya. Manajemen konflik yaitu suatu proses di mana mengelola, mengatur, dan juga mengurus suatu konflik yang terjadi dengan sejumlah strategi untuk mencapai sebuah solusi. Adapun cara untuk mengatasi konflik dengan manajemen konflik, untuk mengatur konflik. Apa sih manajemennya? Yang pertama yaitu metode rujuk, di mana metode tersebut digunakan dengan cara pendekatan terhadap suatu pihak, di mana untuk
menjalin hubungan baik demi kepentingan bersama. Yang kedua, metode persuasi, di mana metode tersebut misalnya memberikan kontribusi terhadap seseorang agar mengurangi kerugian atau kesalahan yang bisa jadi muncul. Yang ketiga, metode pemecahan masalah, di mana antara kedua belah pihak saling bertukar pikiran, bertukar pendapat, bertukar kebutuhan untuk mencapai sebuah solusi. Yang keempat, metode tawar-menawar, di mana metode ini biasa dilakukan oleh suatu perusahaan di mana perusahaan tersebut akan memberikan suatu statement di mana dapat menyelesaikan suatu konflik tersebut. Yang kelima, metode penarikan diri. Di sini salah satu pihak menarik diri dan juga memahami kesibukan masing-masing dari setiap individu. Yang keenam yaitu metode pemaksaan dan penekanan, di mana metode ini biasa dilakukan dengan cara intimidasi atau memaksa seseorang untuk mengalah. Dan yang terakhir yaitu metode konsultasi, di mana metode ini diperlukan seorang konsultan atau seseorang yang ahli di dalam masalah yang kita hadapi. Nah, ternyata hubungan komunikasi antar personal dengan manajemen konflik dapat memberi dampak pada konsep diri seseorang ketika berkomunikasi. Apabila seseorang memiliki konsep diri yang bagus dalam berkomunikasi, maka hal tersebut dapat menjadi suatu strategi dalam manajemen konflik ataupun mencegah konflik terjadi. Sekian materi komunikasi antar pribadi dan manajemen konflik dari saya. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Pringgawati, NIM H04230. Di sini saya akan membawakan materi tentang strategi kendali komunikasi. Sebelumnya, apa sih itu strategi kendali komunikasi? Baik, strategi kendali komunikasi adalah pola-pola komunikasi yang terdiri dari banyak strategi kendali komunikasi. Strategi tersebut mengalami proses uji coba yang cukup sederhana. Strategi tersebut berhasil diterapkan pada suatu lingkungan dan menjadi tidak cocok bila diterapkan di lingkungan yang lain. Oleh karena itu, komunikator bisa saja meninggalkannya atau malah menyimpannya untuk digunakan di kesempatan yang lain. Baik, selanjutnya ada macam-macam strategi kendali komunikasi. Yang pertama, ada wortel teruntai. Nah, wortel teruntai ini berisikan pemberian imbalan oleh si komunikator kepada pihak lain dengan tujuan agar si komunikator dapat meningkatkan probabilitas untuk memperoleh respon yang diinginkan dengan pemberian imbalan. Nah, imbalan tersebut dapat berupa objek nyata dan juga objek kiasan. Objek nyata seperti barang atau uang, dan objek kiasan dapat berupa ucapan-ucapan pujian untuk si pihak lain. Nah, yang kedua ada pedang tergantung. Pedang tergantung adalah strategi yang didasarkan pada asumsi bahwa komunikator akan mengulang perilaku yang menyebabkan diberinya imbalan. Komunikator yang hendak mengurangi probabilitas respon yang tidak diinginkan akan berlindung pada strategi dan tergantung ini. Nah, strategi ini merupakan hukuman. Seorang komunikator bisa saja menghukum pihak lainnya supaya orang itu mengurangi, bahkan membatasi perilaku-perilaku yang tidak disukai oleh si pemberian hukuman. Nah, yang ketiga ada katalisator. Nah, katalisator ini adalah komunikator mencoba memancing respon yang ia inginkan. Tapi sebaliknya, bukan memberikan imbalan atau ancaman hukuman. Komunikator sekedar mengingatkan kepada yang bersangkutan akan suatu tindakan atau perbuatan yang agaknya bisa diterima dan diinginkan oleh yang bersangkutan. Yang keempat, ada kembar siam. Nah, strategi kembar siam ini digunakan terhadap hubungan yang sudah terbentuk dengan baik antara si komunikator dengan cara mereka selalu bersama-sama. Nah, strategi kembar siam ini
bukan untuk menciptakan hubungan yang diinginkan, melainkan merupakan hasil dari semacam hubungan yang sudah ada. Nah, karena adanya ketergantungan satu sama lain untuk mendapatkan kepuasan pribadi. Yang kelima, ada dunia khayal. Nah, dunia khayal ini adalah strategi pada ilusi atau khayalan yang dapat memberikan semacam ketenangan dari perasaan cemas, tetapi memiliki dasar realitas yang tidak seberapa dan tidak cukup untuk menggantikan kendali yang sebenarnya. Strategi ini tidak memperoleh respon yang diinginkan. Orang-orang seperti itu biasanya hidup sebagai penghayal total dari lari kenyataan. Baik, selanjutnya ada macam-macam strategi kendali komunikasi. Yang pertama, ada wortel teruntai. Nah, wortel teruntai ini berisikan pemberian imbalan oleh si komunikator kepada pihak lain dengan tujuan agar si komunikator dapat meningkatkan probabilitas untuk memperoleh respon yang diinginkan dengan pemberian imbalan. Nah, imbalan tersebut dapat berupa objek nyata dan juga objek kiasan. Objek nyata seperti barang atau uang, dan objek kiasan dapat berupa ucapan-ucapan pujian untuk si pihak lain. Nah, yang kedua ada pedang tergantung. Pedang tergantung adalah strategi yang didasarkan pada asumsi bahwa komunikator akan mengulang perilaku yang menyebabkan diberinya imbalan. Komunikator yang hendak mengurangi probabilitas respon yang tidak diinginkan akan berlindung pada strategi dan tergantung ini. Nah, strategi ini merupakan hukuman. Seorang komunikator bisa saja menghukum pihak lainnya supaya orang itu mengurangi, bahkan membatasi perilaku-perilaku yang tidak disukai oleh si pemberian hukuman. Nah, yang ketiga ada katalisator. Nah, katalisator ini adalah komunikator mencoba memancing respon yang ia inginkan, tapi sebaliknya bukan memberikan imbalan atau ancaman hukuman. Komunikator sekedar mengingatkan kepada yang bersangkutan akan suatu tindakan atau perbuatan yang agaknya bisa diterima dan diinginkan oleh yang bersangkutan. Yang keempat ada kembar siam. Nah, strategi kembar siam ini digunakan terhadap hubungan yang sudah terbentuk dengan baik antara si komunikator dengan cara mereka selalu bersama-sama. Nah, strategi kembar siam ini bukan untuk menciptakan hubungan yang diinginkan, melainkan merupakan hasil dari semacam hubungan yang sudah ada. Nah, karena adanya ketergantungan satu sama lain untuk mendapatkan kepuasan pribadi. Yang kelima, ada dunia khayal. Nah, dunia khayal ini adalah strategi pada ilusi atau khayalan yang dapat memberikan semacam ketenangan dari perasaan cemas, tetapi memiliki dasar realitas yang tidak seberapa dan tidak cukup untuk menggantikan kendali yang sebenarnya. Strategi ini tidak memperoleh respon yang diinginkan. Orang-orang seperti itu biasanya hidup sebagai penghayal total dari lari kenyataan. Nah, baik teman-teman, sekian dari penjelasan strategi kendali komunikasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Nah, akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.